Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan soal KSN SMA Matematika tahun 2022. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sisa pembagian gitu ya dari suatu teorema teorema bilangan gitu. Nah, jadi ini sudah masuk ke soal kelima, dan sebenarnya yang soal 4 itu udah saya buat, cuman ada kendala gitu ya, jadi saya upload dulu yang soal kelimanya ini ya. Oke, jika saya bacakan dulu nih, jika sisa pembagian X pangkat 2021 ditambah X pangkat 1011 ditambah X pangkat 506 ditambah X pangkat 253 ditambah X pangkat 127 oleh X kuadrat kurang 1 adalah AX plus B, maka nilai dari 4A ditambah 5B adalah gini. Kalian jangan langsung ini ya, jangan khawatir dulu ya sama soal yang kelihatannya itu susah gitu, tapi kalian harus banyak baca juga sih sebenarnya. Jadi yang kita perlukan adalah teorema-teorema yang ada di teori bilangan ini ya. Berarti kita pakai yang teorema sisa gitu ya, atau teorema faktor. Jadi sebenarnya kalau gini ya, kan kalau misalnya kita tahu nih, kalau misalnya X kuadrat dikurang 2X plus 1 kan dia sama dengan X min 1 kuadrat kan ya. Nah, sebenarnya berapa sih X kuadrat kurang 2X ditambah 1 kalau dibagi dengan X min 1 gitu. Kan kita udah tahu nih, kalau dibagi X min 1 kan dia sisanya adalah 0 kan ya. Sisanya adalah 0. Tapi kita akan membuktikannya dengan menggunakan teorema sisa gitu, atau teorema faktor. Jadi sebenarnya kan kita bisa memfaktorkan nih, misalnya dibagi oleh X min 1, kita bisa membuat ini 0 gitu ya, menjadi pembuat 0. Nah, berarti kalau di inputkan 1 maka dia bersisa 0 gitu. Apakah benar dia betul bersisa? Oke. Berarti F1, atau misalnya gini, fx-nya itu dia adalah X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Sehingga kalau misalnya F1-nya ini apakah benar sisa ya? Berarti 1 dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0 ya, benar ya ini. Maka ini sama kayak ini. Ini itu adalah sisa gitu. Maka berdasarkan itu, misalkan ya, fx-nya itu adalah tadi X pangkat 2021 habis itu ditambah X 1011 ditambah berapa aja tuh, 506 253 bentar, 506 203 ya, 200 bukan 203, 253 dan 127, 253 dan 127 ya, 127. Nah, dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, ini kan bisa kita buat pembuat nolnya ya. Berarti kita bisa faktorkan nih, berarti X plus 1 dikali X min 1. Berarti ini ada dua faktor nih, ada ini dan itu gitu. Kita bisa buat masing-masing itu menjadi pembuat nolnya ini atau itu ya. Berarti yang berdasarkan yang ini, X tambah 1 sama dengan 0, maka X itu min 1. Berdasarkan yang itu, X min 1 nya sama dengan 0, maka X nya 1. Maka ini ada 2 untuk inputnya. Dia ada min 1 dan 1 gitu. Maka kalau F min 1 itu sama dengan berapa nih? Mana ya tadi? Ini. Nah, gini ya teman-teman. Kalau misalnya minus 1 dipangkatkan ganjil ya, berapapun ganjil, dia akan tetap min 1. Tapi kalau misalnya min 1 itu dipangkatkan genap, berapapun genapnya dia akan
menjadi positif 1. Contohnya gini, min 1 pangkat 2 ya, ini kan 2 itu kan genap ya, berarti kan min 1 kali min 1 sama dengan 1. Oke, dia positif nih. Tapi kalau min 1 pangkat 3 berarti kan itu sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Yang ini kan 1 tuh, min 1 kali min 1 kan 1 dikali min 1 ya min 1. Berarti yang pangkatnya ganjil dia hasilnya adalah min 1. Tapi kalau pangkatnya genap berarti dia positif 1. Oke, berarti ini ganjil ya, berarti min 1 ini min 1 ditambah ini ganjil juga min 1, ini genap nih berarti tambah 1, yang ini ganjil dikurangi 1, yang ini ganjil min 1. Berarti kita tinggal jumlahin, min 1 kurang 1 kan minus 2 ya, minus 2 ditambah 1 minus 1, minus 1 dikurangi 1 itu minus 2, minus 2 dikurangi 1 itu sama dengan minus 3. Maka ini sisanya adalah minus 3. Nah, diketahui pula di soal itu sisanya adalah AX plus B, dengan X nya itu faktor yang sudah kita buatkan tadi. Berarti AX plus B ya tadi. Berarti kita ini sama dengan X nya kan minus 1, berarti A dikali minus 1 min A plus B. Oke, nah sekarang untuk faktor yang kedua yaitu faktor yang satu ini ya, F1. Kalau F1 ya berarti mau ganjil mau genap dia tetap 1. Berarti ini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ada 5, berarti 1 tambah 1 kali 5 ya 5 berarti. Iya 5 ya, sama dengan 5 nih. Nah, berdasarkan tadi rumusnya AX plus B, tinggal ini ganti sama 1, berarti sisanya A plus B. Nah, sekarang kita pengen mengetahui nilai A dan B nya gitu ya, kita tinggal jumlahin aja untuk mengetahui nilai B ya. Nah, ini 5 kurang 3 kan 2 ya, yang ini hilang, terus B tambah B itu 2B ya, maka B nya itu adalah 1. Nah, kita tinggal masukin ke salah satu persamaannya, misalnya ke sini ya. Maka ini 5 sama dengan A ditambah B, B nya itu ganti sama 1 berarti tambah 1, sehingga ini A nya itu sama dengan 5 dikurangi 1 atau satunya pindah ke kiri ya. 5 kurang 1 itu 4, maka A nya 4, B nya 1. Dan pertanyaannya adalah berapa 4A ditambah 5B? Berapa 4A ditambah 5B? 4 dikali A ditambah 5 dikali B. Ya, kita kan udah tahu nih A nya itu adalah 4, berarti ini 4 kali 4 ditambah B nya 1, berarti 5 kali 1 sama dengan 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nah gitu teman-teman. Untuk pembahasan kali ini ya cukup gampang ya sebenarnya kalau udah mengetahui teorema dari ininya gitu, dari si soalnya mau menuju kemana gitu ya. Terus belajar ya, jangan patah semangat untuk soal yang sulit juga. Jangan langsung jangan langsung nyerah gitu ya untuk soal-soal yang sulit. Kalian harus berjuang itu buat menyelesaikan soal itu ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Mungkin itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.